Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 9. Bella duduk di kursi panjang yang berhadapan langsung dengan halaman luas, tempat para prajurit istana melatih kemampuan berpedang, memanah, dan bela diri mereka. Sesekali, Bella tersenyum saat melihat Morris, putra mahkota kerajaan Acheron itu yang tengah berlatih memanah dengan Zack. Sedangkan Daryl tengah beradu pedang dengan Arthur. Sudah 2 hari, Daryl dan Morris berada di kerajaan Estemoral. Dan selama 2 hari ini, Bella semakin dekat dengan keduanya. Apalagi dengan Morris. Putra mahkota itu sering meminta Bella untuk membacakan dongeng sebelum ia tidur. Dan Bella menurutinya dengan senang hati. Bibi, lihat, aku telah pandai memanah. Morris berseru bahagia. Bella tersenyum. Kau sangat hebat, ujar Bella dan mengacungkan kedua jempol pada Morris. Daryl yang melihat itu merasa iri. Ia juga ingin dipuji oleh kakaknya, bukan hanya Morris saja. Daryl menatap Arthur dengan bibir yang mengerucut. Sudah dari tadi, ia berusaha menjatuhkan pedang Arthur, namun selalu gagal. Keahlian Arthur lebih hebat darinya. Tak heran, Arthur adalah seorang raja yang paling ditakuti. Kakak ipar, mengalahlah sekali saja, agar aku bisa dipuji oleh kakak, ujar Daryl dengan menampilkan wajah memelas pada Arthur. Arthur mengangkat sebelah alisnya dan mendengus pelan. Tidak, tolak Arthur, membuat pangeran muda itu tambah mengerucutkan bibirnya. Kau sangat jahat, kakak ipar, ujar Daryl dan membanting pedangnya begitu saja. Daryl berlalu dari hadapan Arthur menuju tempat Morris dan Zack yang tengah berlatih memanah. Arthur mengedikan bahu acuh dan berjalan menuju tempat Bella yang sedang duduk. Arthur menatap istrinya yang sedari tadi terus menatap ke arah Morris, bahkan mengabaikan dirinya yang sudah duduk tepat di sebelahnya. Sebenarnya, Bella menyadari jika Arthur terus menatapnya. Hanya saja, Bella berpura-pura tidak tahu dan terus memfokuskan penglihatannya pada Morris dan Daryl. Bella takut matanya nanti bisa keluar saat menatap Arthur. Apalagi saat ini Arthur tidak memakai atasan, membuat otot perutnya terekspos. Bahkan saat melihat Arthur yang tadi sudah berjalan ke arahnya, dengan keringat yang sudah membasahi wajah dan badannya, membuat napas Bella tercekat. Penampilan Arthur terlihat sangat seksi, dan itu berpengaruh buruk dengan kesehatan jantung Bella. Apa kau tidak mau menawarkanku minum? Arthur bertanya, karena merasa jengkel sudah diabaikan. Bella berdeham pelan dan menoleh ke arah Arthur yang masih terus menatapnya. Bella berusaha menahan diri agar tidak melihat ke arah perut Arthur. Bella takut hilaf. Kau bisa memintanya pada pelayan, kan? Ujar Bella sedikit gugup. Bagaimana tidak gugup? Arthur terus menatapnya seperti enggan untuk mengalihkannya. Aku mau kau yang mengambilkannya, suruh Arthur yang sekarang sudah mengalihkan pandangannya ke depan, sembari bersedekap dada. Bella menghela napas dan mengambil air putih yang sudah disediakan pelayan di atas meja di sebelah Bella, dan memberikannya pada Arthur. Arthur tersenyum tipis dan tidak mengambil cawan yang sudah diisi air putih itu dari tangan Bella, membuat Bella menggeram pelan. Raja ini sungguh terus membuat Bella naik darah. Ambillah,
Ujar Bella berusaha menahan amarahnya untuk tidak menyiram wajah menyebalkan pria ini. Wajah Arthur kembali datar saat ia memegang tangan Bella yang sedang memegang cawan dan menuntunnya ke depan bibirnya. Bella tersentak dengan gerakan Arthur itu. Apa kau tidak bisa minum sendiri?" tanya Bella yang sudah memberikan cawan yang sudah kosong kembali pada pelayan. Arthur menatap sekilas ke arah Bella, kemudian mengedikkan bahunya acuh. "Bibi! Kakak!" Bella mengalihkan pandangannya dari wajah menyebalkan Arthur. Senyumnya kembali terbit saat melihat Morris dan Daryl yang tengah berlari ke arahnya, diikuti Zack dari belakang. Morris langsung berhambur di pelukan Bella, sedangkan Daryl hendak memeluk kakaknya juga. Namun ia urungkan saat Arthur melototinya. Pangeran muda itu hanya bisa berdecak kesal dan bersedekap dada. "Bibi, aku telah pandai memanah dan bermain pedang." Morris berseru bahagia dan duduk di sebelah Bella. Bahkan ia menyuruh Arthur untuk bergeser sedikit. Awalnya Arthur sudah menatapnya tajam. Namun Morris tidak takut, membuat Arthur menggeram pelan dan menggeser sedikit tempat duduknya. Niat ingin dekat-dekat dengan Bella malah terhalang bocah kecil ini. Daryl yang melihat Morris kembali bercerita pada kakaknya tidak mau kalah. "Aku juga sudah hebat dalam berpedang, Kak," ujar Daryl membanggakan diri. Bella tersenyum dan menatap pergantian ke arah Morris dan Daryl. "Wah, kalian berdua memang hebat," ujar Bella tersenyum. "Aku tambah menyayangi kalian berdua." Bella menarik Daryl ke arahnya dan memeluknya bersamaan dengan Morris. Arthur menggeram marah saat Bella memuji kedua bocah itu, sedangkan dirinya malah diabaikan. Zack yang melihat itu berusaha menahan diri agar tidak tertawa. Bisa ditebas Arthur kepalanya jika berani menertawakannya. Arthur sudah tidak tahan saat melihat kedua bocah itu tengah mencium pipi Bella. Itu tidak bisa dibiarkan. Ratu Arabella adalah milik Arthur seutuhnya. Arthur berdiri dengan kasar, membuat Bella menatapnya dengan kening berkerut. Apalagi saat Arthur menatapnya dengan tajam. "Aku menunggumu di kamar." Setelah mengucapkan kalimat itu pada Bella, Arthur berlalu begitu saja. Bella meremas sisi gaunnya, berusaha menahan rasa takut. Suara dingin dan datar Arthur tadi membuat bulu kuduk Bella berdiri. Sekarang, Bella sudah berdiri di depan pintu kamarnya setelah menyuruh Emily untuk membantu Morris mandi dan berganti pakaian. Bella sedikit bingung karena tidak ada pengawal yang berjaga di depan pintu kamarnya. Ini aneh. Bella berdeham pelan, mulai membuka pintu besar di hadapannya. Kemudian masuk ke dalam setelah menutup kembali pintu itu. Kening Bella berkerut samar saat melihat Arthur yang tengah bersedekap dada dan menatap datar ke arahnya. Ada apa?" tanya Bella bingung. Namun, Arthur tidak bergeming dan terus menatap datar ke arahnya. Bella berdecih. Sekarang, rasa takutnya hilang dan digantikan dengan rasa jengkel. "Mengapa kau hanya menatapku seperti itu?" tanya Bella yang memberanikan diri menatap mata beriris biru laut milik Arthur. "Sudah puas memeluk kedua bocah itu dan mengabaikanku?" Arthur bertanya dengan datar dan terus menatap Bella. Bella tercengang, bahkan hampir menjatuhkan rahangnya mendengar kalimat yang terlontar dari bibir tebal Arthur. Apa maksudmu?" tanya Bella bingung. Arthur berdecih dan berbalik badan menuju tempat tidur. "Jangan bersikap seolah kau tidak mengerti," kata Arthur datar
Bella tambah bingung dengan sikap Arthur sekarang. Ia berjalan menuju Arthur dan berdiri di samping ranjang. "Aku tidak mengerti maksud dari semua perkataanmu," ujar Bella. Arthur mendengus. "Tidak mengerti kau bilang?" Arthur menatap nyalang ke arah Bella, membuat Bella tambah dibuat bingung dengan sikap raja ini. "Kau memeluk kedua bocah itu, sedangkan aku malah kau abaikan." Bella tercengang dan mengerjapkan matanya. Ini si raja kenapa ya? Kalimat itu selalu berputar di otak Bella. "Hei, ada apa denganmu? Wajar kalau aku memeluk mereka berdua, karena mereka adalah keluargaku," ujar Bella. "Dan mengabaikan suamimu?" potong Arthur sebelum Bella meneruskan ucapannya. Bella memijit pelipisnya. "Mengapa sikapmu seperti ini? Kau bersikap seperti seorang yang tengah..." Bella tidak melanjutkan ucapannya. Matanya membulat sempurna dan menatap wajah Arthur dengan tatapan terkejut saat sebuah kata terbesit di otaknya. "Cemburu? Kau seperti orang yang sedang cemburu," lanjut Bella dengan tatapan terkejut menatap Arthur. Arthur yang mendengar itu sedikit terkejut. Namun, ia buru-buru menormalkannya. "Mana mungkin aku cemburu?" elak Arthur. Bella mengambil posisi duduk di tepi ranjang dan menatap Arthur sepenuhnya. "Ya, mana mungkin kau cemburu?" ujar Bella pelan. "Kita harus meluruskan semuanya," lanjut Bella dan menarik Arthur agar mengubah posisi untuk duduk. Bella sedikit bersyukur karena sekarang Arthur sudah memakai jubah dan itu sedikit menutup perutnya. Bella menarik napas dan menghembuskannya. Ia harus meluruskan semuanya agar tidak ada kesalahpahaman di antara keduanya. "Aku akan bertanya kepadamu dan kau harus menjawabnya dengan jujur," ujar Bella. Arthur sedikit mengernyit, kemudian mengangguk. "Baiklah." "Apa kau mencintaiku?" tanya Bella spontan, membuat Arthur terkejut. Arthur terdiam sejenak dan menatap ke arah Bella yang sedang menunggu jawabannya. Sebenarnya Bella tengah malu sekarang karena berani bertanya seperti itu. Hanya saja Bella berusaha meluruskan jika yang ada di pikirannya sekarang tidak benar. "Iya, aku mencintaimu. Bahkan sampai kapanpun, aku akan terus mencintaimu." "Tidak," ujar Arthur menggelengkan kepalanya. Bella kembali menghela napas. "Benarkah?" "Itu bohong. Aku sangat mencintaimu." "Benar?" Bella manggut-manggut mengerti. Ada rasa lega di dirinya saat mendengar jawaban Arthur. Berarti pemikirannya salah. Tapi kok ada nyesek ya? Syukurlah kalau begitu. Jadi aku bisa mencari orang yang mencintaiku. Begitupun sebaliknya, kata Bella dan tersenyum paksa. Perasaan apa ini? Arthur menggeram pelan. Kedua tangannya terkepal erat tanpa Bella ketahui. "Dan aku akan membunuh orang yang telah berani merebutmu dariku. Kau hanya milikku seorang, Ratu Arabella." "Iya," jawab Arthur yang terdengar datar di telinga Bella. Bella menampilkan senyumannya. "Jika aku telah menemukannya..." Bella menatap wajah datar Arthur dengan perasaan yang... Entahlah, Bella tidak mengerti perasaan apa ini. Mari bercerai. Cukup sekian part kali ini.
KC akan kembali dengan part selanjutnya.